Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Balai, selamat datang di Cak Dikta Podcast yang ada di BPSDMP Kominfo Surabaya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial di podcast kali ini, yaitu Bapak Hari Budiarto, Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo. Beliau akan berbagi insight mengenai program DTS, perkembangan indeks masyarakat atau yang disebut IMDI, serta tantangan dan peluang dalam pengembangan SDM digital di era transformasi digital. Yuk simak obrolan menarik kali ini. Halo Bapak Hari Budiarto. Apa Halo, kabar Bapak Hari? alhamdulillah Sehat baik, ya Pak? sehat. Tetap semangat ya Pak. Ya, Perlu semangat. kita contoh ini kayaknya nih bapak-bapak banget tapi semangatnya luar biasa gitu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Balai Surabaya ini Pak. Terima kasih gitu. Dari pertama-tama Pak, apa ya, mengulik profil sedikit nih Pak ya, biar agak spasinya agak panjang nih Pak. Awal mula nih Pak, awal mula dari Bapak sampai hingga jadi pimpinan nih Pak. Bisa cerita sedikit nggak Pak? Itu bisa cerita sedikit profil Bapak nih dari awal. Monggo. Awal-awal sejak lahir. Jangan lah Pak, kalau awal jalan lahir kan sudah ngeok Pak. Dari Jangan. awal mana? Dari Awal, dari kuliah nih Pak, dari kuliah. Nah lulus sekolah ini kan oke. motivasi banget nih Pak Ya, untuk pekaul-pekaul muda nih Pak. Monggo, silakan Bapak. oke. Jadi saya kuliah di Surabaya ya, Ih, di ITS. Waktu itu saya termotivasi. Saya punya dua orang Pak D. Itu keduanya itu profesor matematik. Satunya profesor di ITB, satunya profesor di IKIP. Dan dua-duanya dari jurusan matematik S1-nya ya. Tapi kemudian mereka jadi rektor di IKIP sama satunya rektor ITB. Jadi saya melihat, wah, kalau bidangnya matematik akan jadi sukses, jadi rektor gitu. Padahal matematik itu paling susah gitu ya. iya, iya. Pelajarannya paling susah. Ternyata setelah saya SMA itu matematik itu paling saya suka. Jadi sejak SMP, SMA itu pelajaran yang nggak bikin ngantuk ya matematik. Gitu. Sampai saya waktu lulus SMA masuk perguruan tinggi itu Iya, kan waktu itu ada UMPTN ya. iya. Kalau sekarang namanya SMPTN, SM. kalau dulu namanya UMPTN. Oke. Waktu UMPTN itu pelajaran yang lain tuh soalnya nggak saya kerjain. Yang kerjanya sembarangan lah, artinya yang biologi, yang fisika gitu. Tapi matematik saya kerjain betul. Dan saya cek jawabannya itu semua 100. Wush, keren, keren, keren. Jadi akhirnya saya diterima di ITS. Nah, di ITS saya memilih bidang matematik. Ya. Waktu itu belum ada komputer. Jadi komputer itu universitas di Indonesia ketika ada jurusan ilmu komputer itu waktu saya masuk tahun 85 saya kuliah itu baru ada komputer. Nah, kemudian saya mengambil spesifik bidang yang namanya matematika terapan. Matematika terapan itu hubungannya dengan masalah komputer. Terus kemudian saya lihat Indonesia kok berhasil waktu Pak Habibie membangun IPTN. Oh, berarti yang paling canggih itu ilmunya adalah ilmu penerbangan. Waktu itu sebetulnya kerja praktek di jurusan matematika itu nggak ada. Hmm, Yang kerja praktek itu mesin, pastinya. elektro, Iya, gitu pastinya ya. seperti itu ya, Pak. Kalau matematik ngapain kerja praktek? Nggak ada kan? Gak ada ya, Pak? Gak ada, gak Nggak ada. ada. Gak ada, Pak. Iya. Tapi saya kerja praktek. Gitu. Terus sampai ya, kepala jurusan saya itu, ngapain kamu kerja praktek buang-buang waktu aja katanya. Kamu mau kerja praktek di mana? Di IPTN. Loh ngapain kamu kerja praktek di IPTN? Saya mau menghitung pesawat. Oh iya, dia bilang gitu. Akhirnya saya pergi ke IPTN, kemudian ketemu seorang ahli ya, aerodinamik gitu. Wah, ada orang jago matematik nih, dia bilang gitu. Saya dikasih tugas apa, Pak? Tugas itu membuat sayap pesawat. Loh, sayap pesawat bisa pakai matematik, Pak? Oh, bisa pakai model matematik. Terus dia praktekin gitu. Wah, cocok saya. Akhirnya saya
mengambil selama 3 bulan di Bandung untuk masuk ke bisa menghitung itu sayapnya pesawat. Tadi itu kombinasi antara model matematik dengan ilmu komputer. Waktu itu coding. Kebetulan saya suka sekali dengan coding. Jadi kalau mata kuliah coding gitu saya pasti berantem sama dosen. Dosen membuat coding seperti ini, saya membuat coding seperti ini. Berantem kita gitu. Beda argumen soalnya, Pak. Udah argumen. Wis. Gitu. Ini Saya buktikan coding saya tuh lebih simpel. lebih simpel. Hasilnya sama kan Pak, saya bilang gitu. Loh, iya, tapi kenapa coding kamu ke sini? Tapi kan simpel Pak. Coba di running, hasilnya sama kan? Saya bilang gitu. Yang penting hasilnya sama. Oh, iya. Tapi kan saya nggak perlu ngikutin ajarannya dosen. Wah, saya kan nilai D nanti. Gitu. Nah itu saya sering berantem dengan masalah coding. Akhirnya dengan ilmu coding dan matematik, akhirnya saya bisa membuat bentuk sayap pesawat sehingga pesawat itu nggak perlu jauh-jauh, landasannya itu langsung terbang, cek gitu. Nah itu waktu itu persamaannya namanya burger, nah, kayak kue itu, iya, namanya burger invisit gitu. Nah ini terus saya bawa ketika waktu itu saya mendapatkan beasiswa ikatan dinas ya, ke BPPT, jadi saya itu nggak pernah ngelamar pekerjaan. Jadi ketika di semester 7 itu saya ujian, terus langsung diterima di BPPT, kamu setelah lulus langsung ke BPPT. Gitu. Akhirnya saya pergi ke BPPT setelah lulus, kerja di sana, terus kemudian mendapatkan tawaran untuk bidang mobile komunikasi. Nah, jadi saya itu memang senang sesuatu yang belum ada. Jadi waktu itu Indonesia belum punya HP, itu nggak ada, ya. Hanya telepon biasa. Ya waktu itu saya dapat beasiswa ke Jepang, kemudian bidangnya itu yang nggak ada di Indonesia, yaitu mobile communication. Ya, jadi di Indonesia nggak ada HP, yang kecil itu nggak ada. Jadi saya setiap pulang ke Indonesia 6 bulan sekali, saya beli HP. Ya 5 gitu saya kasih ke ponakan-ponakan untuk mainan, karena nggak bisa untuk HP, untuk telepon nggak bisa karena Indonesia belum ada. Oh gitu Pak. Nah, jadi waktu itu saya bagaimana waktu itu HP itu antenanya satu gini ke atas ditarik ya, HP-nya gede segini, gede banget di Indonesia. Iya betul. Kemudian ditarik antenanya, seret gitu, terus baru dia telepon, halo gitu ya. HP di Indonesia kayak gitu, HP di Jepang itu kecil banget. Kayak pager gitu Pak? Bukan ya kayak gini tapi tipis gitu ya. Seperti kayak gini nih tapi tipis. Ya, bentuknya tipis. Nah, terus kemudian saya tanya ke profesor saya, apa Pak riset saya? Kamu risetnya adalah bikin antena supaya orang itu dibolak-balik gini-gini itu masih bisa nerima. Masih bisa nerima. Kalau dulu kita pakai GSM ya. Nah. Kan pakai ditarik gini. Nah, ditarik. Digoyang sedikit mati kan, Pak. Namanya GSM. Geser sedikit mati Pak. Gitu. Nah, bagaimana kamu bisa bikin HP yang digoyang, ambil tidur, ya, nggak mati, kamu bisa ngomong terus. Gitu. Nah, itu namanya microstrip antena. Nah, jadi saya disuruh membuat microstrip antena yang bentuknya itu sangat simpel, tetapi sangat handal. Gitu. Terus tantangannya adalah saya harus bisa membuat coding. Kemudian kalau di running di komputer itu kecepatannya bisa 100 kali lebih cepat. Saat ini ketika mereka mendesain antena, itu lamanya bisa seminggu. Nah, kemudian profesor saya, kamu bisa nggak mendesain antena itu waktunya lebih cepat dari saat ini? Waktu itu saya tahu tentang parallel programming. Gitu. Saya sudah bisa menggunakan superkomputer waktu itu. Superkomputer yang paling canggih di Jepang itu dikasih ke saya sama profesor saya, kamu pakai superkomputer itu. Saya sendiri nggak tahu caranya. Udah kamu pelajarin sendiri gitu. Kamu kan ngaku orang komputer. Udah saya pelajarin. Akhirnya saya tahu statement bahasa programmingnya dan sebagainya. Akhirnya saya bikin coding. Kemudian saya bikin coding yang harusnya itu desain itu bisa sebulan. Jadi desain antena cuma segini aja antenanya itu waktunya bisa sebulan. Akhirnya saya pakai ilmu
parallel programming, 1 hari selesai, 1 hari ada hasil, ya. Itu kalau mereka mengerjakan 1 bulan baru ada hasil, hasilnya salah, bikin desain lagi, 1 bulan lagi baru ada hasil. Kelarnya kapan? Gitu ya. Masuk ke industrinya kapan? Nah, Gitu. tuh. Nah, dengan program saya itu sehari selesai, gitu. Wah. Terus mereka nggak percaya, akhirnya saya praktekin gitu, tek, terus dia lihat, tek, langsung ada hasilnya, terus diuji dengan yang 1 bulan itu sama persis hasilnya. Wish. Wah, canggih kamu. Canggih. Orang Indonesia memang canggih-canggih, dia Nah, bilang kayak gitu. ini nih. Jadi waktu pertama kali saya datang ke profesor saya itu, profesor saya itu bilang gini, kamu ini kan bukan orang elektro, Iya. kamu itu orang matematik, Matematika, bisa kamu cuma ilmu komputer. logika. Lab saya itu adalah laboratorium mobil komunikasi tercanggih di Jepang. Iya. Saya prediksi kamu lulusnya 6 tahun. Dia bilang gitu. Iya. Dia tunjukkan, tuh kamu lihat murid-murid saya ada 12 orang ini. Mereka jurusannya ada yang dari Iran, ini elektro jurusannya. Ini orang dari Finland, ini elektronik ini. Pas gitu, Pak ya. Pas semua gitu. Kamu aja murid saya nggak pas. Dia bilang gitu. Iya. Kamu pasti lama lulusnya. Gitu. Iya, ini. Akhirnya saya semangat untuk membuktikan itu bahwa itu. teori dia salah. Gitu. Iya. Akhirnya saya studi, Iya. saya yang paling lulus pertama. Nah, tuh. Jadi 12 orang ini belum lulus, belum ada yang lulus, saya sudah lulus duluan. Dia kaget gitu. Iya. Sampai dia bilang gini, sampai saking senangnya ya. Iya. Kamu sama istri kamu, udah kamu mau piknik kemana, saya bayar. Ush. Bilang gitu, saking senangnya gitu. Saya senangnya, Pak. Saking senangnya karena Saya aja merinding, Pak. jurnal itu saya submit ke sekarang namanya Scopus Iya. Q1 ya. Scopus Q1 namanya jurnal IEEE itu tembus gitu ya. Dan dia senang bahwa nama dia sudah Muncul, ya, masuk di jurnal internasional gitu. Jelas. Jadi penemuan saya itu gitu. Keren. Nah itu cerita saya memang senang untuk hal-hal yang menantang gitu ya. Jadi yang orang belum mengerjakan saya kerjain gitu. Termasuk ketika saya kerja. Ketika saya di BPT ada tawaran gitu ya. Ketika saya sudah masuk ke eselon 2, waktu kepala BPT bilang gini, siapa yang mau masuk ke KPK? Gak ada yang berani. Iya, Enggak Pak, susah gitu. Hidupnya susah kalau masuk KPK. Kan mereka tahu kalau di KPK itu kita kalau berkunjung ke kantor lain, kita harus bawa aqua sendiri kan. Nggak boleh minum di suguhan itu nggak boleh. Gitu, Pak ya. Iya. Sampai seperti itu. Kalau kita kunjungan dinas, nggak boleh dijemput. Harus pakai mobil sendiri atau kita sewa sendiri gitu. Untuk menghindarin gratifikasi. Oh. Karena capek mereka kan. Iya. Tapi wah ini tantangan ini. Tantangan. Ya, masuk KPK. Akhirnya saya masuk ke sana. Ke sana saya lihat semuanya konvensional gitu. Ya, apa itu novel ya? Novel itu kan terkenal penyidik. Ya. Penyidik. Saya tanya, Novel, kamu kalau melakukan penyelidikan ini, bagaimana kamu bisa monitoring perkara ini, anak buahmu itu ngerjain bener nggak? Gitu. Ya nggak tahu Pak. Ada berapa kasus? Pimpinan ngomong, sekarang KPK itu berapa kasus? Nggak tahu, nggak ada yang bisa jawab, kecuali kalau mereka panggil. Gitu. Akhirnya saya rombak, udah sekarang seluruh penyidikan pakai software. Akhirnya kita kembangkan aplikasi, semuanya bisa dimonitor, semuanya ada dashboard gitu. Jadi semua perkembangan dari kasus itu akhirnya tahu semua. Oh ada kasus yang mandek gitu. Terus mereka tanya, Novel itu pegang berapa kasus? Oh ini Pak 29. Kebanyakan itu, ayo kurangi. Gitu. Soalnya sudah tahu Pak. Ya udah tahu, kalau kemarin nggak tahu. Gitu. Jadi akhirnya mereka bisa tahu, bisa memantau itu semua. Gitu. Waktu itu kita lagi bangun gedung KPK. Pak Hari, bagaimana gedung KPK ini bisa smart? Kita punya 72 ruangan. Ruang namanya ruang BAP ya. Jadi kalau ada kasus masuk ke kamar itu, ditanya ini, tanya itu. Tanya dulu. Kami punya 72 ruang.
Nah, kan kasusnya banyak. Iya. Kalau ruangnya cuma 3, kasusnya nggak mandek-mandek. Gitu. Iya, Pak. Kan Antri, Pak. ngantri. Nah, ini ada 72 ruangan. Bagaimana Pak Ari supaya ruangan ini smart? Gitu. Iya. Ya. Saya buat sistem, kemudian ada CCTV untuk monitor dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau untuk masuk ke ruangan itu mereka harus nempel, harus daftar dulu. Daftar dulu, kemudian disetting pintu itu bisa buka kalau pakai ID card dia. Gitu. Terus kemudian otomatis CCTV itu akan langsung merekam namanya siapa, jam berapa dia masuk, nanti kepotong CCTV di situ. Ini adalah hasil BAP mereka. Gitu. Ada namanya penyidik itu mereka kadang-kadang shock gitu ya. Langsung aja dia masuk, milih kamar. Oh ini ada kamar kosong nih. Masuk Kan harusnya register dulu, dimulai dari register, kemudian dia harus memasukkan di form itu, ini kasusnya apa, siapa yang dipanggil, supaya kita punya database yang jelas. struktur gitu lah. Ya, kan katanya. di KPK itu penyidik itu nggak boleh melukai yang diwawancarai. Kalau di polisi kan ditonjokin itu. Ya iya, Pak. Kalau di sana nonjok aja, jewer aja nggak boleh, nyubit aja nggak boleh, dan itu dimonitor terus. Gitu. Sampai namanya meja itu kita cari meja itu standar, gitu. Nggak ada meja yang bisa disodok gini. Gitu. Kan biasanya penyidik itu, menurutmu ayo itu sodok. Sodok sama ini nih, Pak. Kalau polisi-polisi gitu. Ya kalau enggak ya jarinya suruh di antara meja itu dicepit. Gitu. Aku enggak. Aku enggak. Gitu. Itu enggak ada unsur kayak gitu. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Nah, terus penyidik ini manggil satpam. Pam, sini. Ini bukain gitu. Dibukain pintunya. Kan harusnya dia register, dia tempel. Iya. Gitu. Terus dia saksinya suruh masuk. Ayo masuk. Kita lakukan ini BAP ya. Terus pintunya ngunci kan, jepret. Terus dia lakukan BAP, selesai, dia mau keluar. Nggak bisa. Soalnya kartunya nggak ada. Nggak ada, kartunya nggak bisa. Satpamnya sudah pergi. Nah, udah. Udah dia teriak-teriak kan. Bukain. Satu hari, Pak. Bukain. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang dengar. Nggak ada datang. Kebetulan ada satpam yang kontrol. Iya. Kontrol. Terus dia tahu ada satpam. Bukain ini. Terus bukain. Jadi dia nunggu sampai 4 jam di situ nggak bisa terbuka. Gitu. 4 jam, Pak. 4 jam. Wih. Nah, kemudian dia marah-marah. Gitu. Siapa yang bikin sistem kayak gini? Pak Hari. Gitu. Saya ditatangi. Tangin. Dia marah gitu, pakai ancaman pidana. Bapak ini menghalangi waktu penyidikan. Bapak mendapat ancaman 3 tahun. Saya akan proses, saya adukan ke kepolisian. Gitu. Ya, oke. Nah, terus ketahuan dia dari pimpinan kan. Pimpinan kan penyidik lebih utama dia. Penyidik utama itu pimpinan. Terus saya laporkan, nih penyidik ini namanya ini ngancam saya Pak. Saya bilang gitu. Udah panggil aja situ. Panggil sama pimpinan. Gantian dia diancam 3 tahun juga. Gitu. Sama-sama ngancamnya nih. Ya, jadi ya ini saya bilang ini pelajaran buat kamu gitu. Penyidik itu harus digital juga gitu. Nah, ini cerita saya tentang itu. Makanya yang DTS ini, program DTS ini jangan bikin program DTS itu gitu-gitu aja gitu. Yang terbaru gitu. Ya harus setiap tahun harus kita perbarui sehingga menjadi lebih bagus gitu. Nah, jangan puas dengan sesuatu seperti itu. Ini pengalaman saya, pengalaman hidup saya juga seperti itu. Saya nggak puas dengan sesuatu hal yang ya normal standar aja. Ya standar aja. Cari yang terbaik. Itu sampai saya Uber gitu ya. Teknologi apa yang paling bagus, komunikasi, mobil komunikasi, saya belajar mobil komunikasi. Mata pelajaran paling susah apa? Matematik, saya coba ke matematik. Sampai sekarang tentang masalah digitalisasi, itu paling susah. Ya, kita coba digitalisasi, kita pecahkan sehingga bisa lebih mudah. Kan kemarin teman-teman 200.000, bingung semua. Gitu. Bahkan Pak Menteri kemarin ngomong 1 juta, gitu. Harus pelatihan 1 juta, semuanya bingung. Stres semuanya. Gampang itu saya bilang gitu. Gampang, cari strategi pasti ketemu deh. Gitu. Nah, ini cerita pengalaman untuk kita ya harus inovatif, harus kreatif. Ya, Pak. Gitu. Nah tuh untuk teman-teman harus inovatif yang jelas.
Jangan stek-stek aja gitu, ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke, ini Pak Hari kan ini pas pimpinannya nih di dalam program di SDM Kominfo ini kan banyak program nih Pak, antara lain antara DTS, IMDI dan lain-lain ini. Nah ini saya akan membahas di DTS nih Pak. Sejak diluncurkan di tahun 2018 Pak, bagaimana perkembangan program DTS, Digital Talent Scholarship, dan apa saja capaian yang sudah berhasil nih Pak. Monggo silakan. Jadi DTS ini kan sejak 2018 ya. Kalau kita melihat jumlah pelatihan yang dilakukan di 2018 ini kan 10.000. Kemudian meningkat 2019, 25.000, 2020, 50.000. Gitu ya. Waktu itu Pak Menteri minta, Pak Hari, jumlah penduduk kita itu banyak. Kalau pelatihannya cuma 50.000, itu nggak nendang. Gitu. Iya betul. Nggak bisa berdampak luas. Gitu. Berapa Pak? 200.000. Waktu itu semuanya 200.000 itu pelatihan apa? Bengong mereka nyapeknya. Ya. Nah, sekarang kita ditiru. Ya. Semua orang meniru kita. Gitu. BUMN ketika membuat pelatihan digital langsung dia ngomong 100.000. Kemarin Indosat langsung ngomong 1 juta. Gitu ya. Langsung tembak ya Pak? Iya. Langsung tembak. Kalau dulu nggak ada orang yang berani. Paling dia ngomong 10.000, 20.000. Bentar gitu Nggak ya. ada yang berani sampai 1 juta, 200.000. Makanya kenapa yang kita itu kan peningkatannya luar biasa kan. Drastis ya Pak. Jadi tahun 2002 kami sudah mencapai 250.000 pelatihan. Iya. 2023 karena anggarannya turun maka nyampainya 100 lebih. 2024 sekarang angka kita sudah 100 lebih. Masih September ini sudah 100 lebih. Semakin meningkat semakin tahun gitu Pak ya. Jadi saya menekankan 2020 sampai 2024 pemerintahan Pak Jokowi ini kita outputnya adalah kuantitas ya. Jadi kita semua tahu caranya, strateginya, caranya untuk memperbanyak pelatihan itu seperti apa dan sebagainya. Iya. Kita sudah paham. Makanya tahun 2025 sampai 2029 kita robah. Nah ini perlu nih Pak, Ya. perlu didengarkan sama teman-teman ini. perlu Iya didengarkan. sobat balai ini. Monggo Bapak ayo. Ya. Ini. Mendengarkan pakai ini ya pakai Sirus ya ini. Oke, Saya mau ngomong ini 2025 sampai 2029. Yuk dengarkan. Jadi 2025 sampai 2029 DTS kita adalah outcome. Jadi bukan output ya. Output itu sudah kita tinggal 2024. Nah, itu sudah pemerintah lama. Pemerintahan baru ya harus punya konsep baru. Yaitu kita buat outcome. Maka pelatihan itu hanya sebagai tool ya untuk mencapai outcome. Nah, ini contohnya misalnya mahasiswa, kita mulai yang paling rendah mahasiswa. Mahasiswa kalau program PSGA yang lama-lama itu pelatihan. Pelatihan, sertifikasi, ya, kompetensi ya. Dan kita menggunakan uang pendidikan itu, anggaran pendidikan. Ya. Pak Penas nggak mau. Harus ada unsur perbaikan pendidikan. Karena pakai anggaran pendidikan. Harus ada unsur perbaikan pendidikan. Gitu. Nah, makanya untuk tahun 2025 program PSGA kita adalah memperbaiki silabus perkuliahan. Gitu. Jadi kita datang ke universitas. Ya. Kalau sekarang datangnya selalu ke politeknik. Gitu ya. Iya. Namanya vokasi politeknik Pak. Iya. Salah itu mindsetnya. Vokasi itu adalah pelatihan yang mereka setelah pelatihan itu langsung kerja. Setelah pelatihan itu dia paham menyelesaikan permasalahan. Maka namanya vokasi. Tapi kalau namanya akademi, habis pelatihan, ya dia pelatihan lagi. Ya. Habis pelatihan lagi, pelatihan lagi. Terus gitu ya. Pak. Iya, betul. Laginya sampai kuadrat. Gitu. Enggak berhenti. Ya berarti karena akademi. Akademi itu mencari teori dan sebagainya. Nah, kalau vokasi enggak, habis pelatihan ya harus diimplementasikan. Jelas menyelesaikan permasalahan gitu. Nah, ini kita harus seperti itu namanya vokasi. Itu enggak harus ke politeknik. Ke seluruh universitas yang ada. Gitu. Jadi tawarkan mereka, kamu punya mata kuliah itu, kamu mau perbaikan modul enggak? Kalau kamu mau perbaikan modul, saya sertifikasi gratis mahasiswa kamu.
Bilangnya gitu ya. Oh gitu ya Pak. Iya, kalau untuk VSGA. Jadi Lebih luas lagi Pak ya, ya di sini Pak ya. iya, Yang dulu hanya politeknik, sekarang ini bisa menyeluruh di universitas-universitas itu. iya, Meskipun itu kecil, tetap iya. Makanya bisa jangan ya. pergi ke politeknik, jangan pergi ke perguruan tinggi negeri. Oh Ya, gitu ya. perginya itu ke perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi yang nggak jelas. Meratakan. Loh, iya, namanya memperbaiki. Kalau perguruan tinggi negeri udah ngapain diperbaiki, udah bagus. Wis, iya PR iya kita iya itu iya. adalah Iya. memperbaiki universitas-universitas atau perguruan tinggi yang nggak jelas, yang Oke. ada di ruko-ruko itu loh. Nah, iya 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 iya. Supaya Iya. apa? Supaya mahasiswanya punya Meningkat kualitas. Ketika kualitas. dia lulus itu bisa bekerja. Gitu. Ya ini benar-benar. Jadi makanya pergi ke kepala LEDikti. Ya. Kepala LEDikti, kamu punya perguruan tinggi swasta berapa? Nah, Ada 300. Udah, kamu bikin peraturan. Seluruh perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang ada di bawah kamu itu, ya, kita tawarkan ini ada 5 modul ini. ya. Untuk pakai modul ini dan nanti kita sertifikasi. Gitu. Keren. Harus kayak gitu yang PSGA. PSGA. Gitu ya. Kalau mereka nggak punya mata kuliah itu, ya, saya nggak punya mata kuliah Pak. Ini kan jurusan hukum Pak. Iya iya. Jurusan hukum nggak ada namanya jaringan komputer Pak. Yang ada jaringan hukum, kan gitu dia Iya iya. bilang. Oke, kalau kamu nggak ada perkuliahan di bidang jaringan komputer, kami punya microcredential. Oh, Nah, ini iya startup. terbaru nih. Nah, startup Microcredential. untuk dia bisa menjadi startup. Loh, startup digital apa hubungannya dengan hukum, Pak? Kamu bisa jualan lewat digital, ya, konsultasi hukum lewat digital dengan menggunakan startup ini. Kamu jadi perusahaan, menjadi konsultan di bidang hukum, kamu gunakan sarana digitalnya. Kalau ada orang yang kena hukum, proses hukum atau permasalahan hukum, dia masuk daftar ke situ, ya kamu bisa kasih nasihat di situ. Nggak perlu ada batas waktu, batas wilayah. Kamu bisa ngasih nasihat hukum ke berbagai banyak orang. Bisa Nah, ini konsul ya contohnya. Pak. Gitu. Oh, iya. Makanya ambil ini startup microcredential digital gitu. Maka nanti dosennya ngajarin itu. Terus kemudian anak ini bisa disertifikasi bahwa dia mampu untuk melahirkan startup digital bidang hukum, bidang kesehatan, bidang yang lain-lain gitu. Semua bisa ya Pak. Semua Dibilang bisa. Wais, keren. Maka jangan masuk ke politeknik, ngapain ke politeknik melulu gitu ya. Kita sudah punya politeknik kita digital di Jogja sudah ada. Ada. Ya nggak usah pergi ke politeknik. Pergi itu kayak yang ke ruko-ruko yang nggak karuan itu. Iya betul. Nah, itu VSGA. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau yang sudah lulus ya? Nah, Sudah lulus ini gimana? Nah, yang sudah lulus ini jangan dilatih-latih lagi gitu. Bosen mereka. yang lulus dari PSGA tadi ya Pak? Iya kan dia mahasiswa sudah kuliah sudah lama, Iya. ya. Kemudian dilatih lagi, latihannya adalah ngadepin orang lagi, capek dia sekolah, iya kan? Jelas. SMK juga capek, SMK aja kadang-kadang kita sudah capek Pak, udah mau kuliah, ntar dulu kan gitu ya. kuliahnya aja sudah berapa SKS itu. Iya itu. Terus kemudian pelatihan pakai SKS lagi, makanya capek gitu. Nggak usah bikin pelatihan-pelatihan di FGA, tapi tawarkan pekerjaan. Pekerjaan. Caranya gampang. Cari industri ini, kumpulin. Ya. Kemudian kamu butuh berapa orang? Kamu berapa orang? Jurusannya apa? Bidangnya apa? Oke, kita kumpulin. Terus kemudian kita umumkan. Dibuka 40 lowongan tentang cyber security. Memang ada programnya itu Pak. Kenapa? Lowongan Ya pekerjaan. dikumpulin dulu Oh kumpulin industrinya. dulu. Ya kita kan nggak tahu. Oh, Industri itu butuh apa kan nggak tahu. Oh gitu. Kita kumpulin aja. Siap. Industri itu di Surabaya kan banyak itu di MER itu Iya. ya pakai halo-halo pakai mobil jalan siapa yang butuh ini kan kumpul semua. Itu Pak. Nah, kumpulin kemudian tanya satu-satu gitu. Kamu butuh berapa orang Oke. karena kan keluar ada 10 orang ini 20 orang ini Iya. lembaga-lembaga coba dicek butuh P3K apa ya, butuh P3K yang ngerti AI Oke. yang tahu web developer kumpulin itu semua kemudian buka pengumuman dibutuhkan 10 orang web developer ya nanti yang 10 orang ini akan dites langsung oleh misalnya Pemda ini gitu ya Iya. kemudian buat syarat gitu untuk bisa masuk ke sini nanti dites ini waktu bootcampnya
Anda harus ikut pelatihan ini, harus pelatihan ini, pelatihan ini, pelatihan ini, banyak pelatihannya. Dan itu pelatihannya mandiri. Gitu. Dan nanti ada pelatihan yang akan dipakai untuk penerimaan seleksinya itu pelatihannya online atau offline atau hybrid. Gitu. Itu. Nah, jadi mereka nanti ikut pelatihan-pelatihan yang ini, kemudian pelatihan online, kan jumlahnya makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit, ya 10 lowongan direbutkan 100 orang. Gitu. Udah serahkan itu. Kemudian bikin hackathon. Gitu. Kemarin Active Age itu sepakat dengan konsep ini. Saya sepakat Pak dengan konsep Bapak itu. Saya kemarin 2024 melakukan pelatihan-pelatihan ini ujungnya Kominfo nggak jelas. Setelah Pak Hari jelaskan program 2025, wah itu saya sepakat Pak, saya dukung itu Pak, Active Age. Ya. Perusahaan namanya Active Age, Active 8 ya. Dan dia itu penyelenggara tentang cyber security dan dia punya partner di IBM. Pak, kami itu punya partner IBM. IBM itu butuh hampir tiap bulan itu 5 orang. 5 orang, nanti bulan berikutnya 5 orang lagi Pak. Kan banyak ini. Saya bisa salurkan ini Pak, tapi pelatihan-pelatihan. Iya itu konsepnya. Oke Pak, kami sepakat. Nah, nanti kami juga mengadakan pelatihan atau mengadakan olimpiade atau perlombaan atau hackathon di tingkat provinsi. Kemudian nanti kita buka di tingkat nasional. Siapa yang menang di tingkat provinsi masuk ke nasional. Kalau yang mereka di tingkat nasional nanti kita akan kirim ke internasional. Dia bilang gitu. Dan itu kita biayai Pak. Ke internasional, dia bisa pergi ke Amerika untuk mengikuti hackathon di bidang cyber security. Fresh graduate kayak gitu. Jangan bikin pelatihan, terus kemudian setelah lulus nggak jelas. Ya, mau kemana ini? Mau kemana saya? Gitu. Ini salurkan. Ya minimal pelatihan-pelatihan yang kita nanti ada outcome, ada jago yang memenangkan di Amerika, ya. Ada yang memenangkan di Inggris, ada tersedia jago-jago ya, di tingkat nasional. Nah, kayak gitu outcome kita gitu. Ada yang sudah diterima di IBM sebanyak 100 orang. Di Metrodata ada 500 orang gitu. Ketika ditanya, "Apa hasil pelatihan kamu?" Sertifikat, Pak. Kelulusan. Nggak jelas. Ya udah, Pak. Kalau ditanya, "Apa hasil kamu?" Itu mereka yang kerja di IBM ada 10 orang, yang kerja di Google ada 20 orang, yang kerja di sini ada sekian orang. Nah, itu namanya benar-benar disalurkan ya Pak ya, ya outcome gitu. Itu benar, namanya benar. kegiatan kita, program kita itu berdampak. Gitu. Iya, jadi bukan hanya sertifikat aja gitu Pak ya, Iya. biar benar-benar disalurkan sama perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan gitu Ya, Pak itu ya. program kita 2025 sampai 2029. Terus kemudian yang Pro A bagaimana? Oke, Pro A ini. Pro A ini. Pro A ini adalah program pelatihan yang bayar. Gitu. Jadi yang gratisan-gratisan itu yang mereka yang belum bekerja. Ini Oke. gratisan, jangan narik uang kepada mereka yang belum bekerja. Oke. Ya. Mereka akan ngomel. Gitu ya. Jelas Pak. Uang nggak ada, suruh bayar. Jelas-jelas itu Pak. Mereka yang sudah kerja, Iya, yang iya. sudah kerja di BUMN, Iya. sudah kerja di sini, Iya. terus ikut pelatihan kita, bayar. Gitu. Bayar kamu 5 juta, kamu saya latih ini. Pro A. Bayar kamu 10 juta, 20 juta, kayak gitu. Yang tema Pro A itu. Ya Pro A. Tapi temanya harus keren, terus kemudian kualitasnya harus tinggi untuk bisa, dan kita hadirkan yang ngajar instrukturnya itu orang-orang top gitu. Iya. Banyak sih Pak. Iya. Instruktur kalau memang benar-benar akademisi juga dia juga praktisi gitu wah. Itu yang buat main Pak. Jadi misalnya kita mau cyber security gitu ya. Ayo datangkan itu CEO dari Apple, Nah, tuh. suruh ngajar. Keren kan Pak? Keren. Itu mau Pak ya. Mau kayaknya anak-anak muda ini kayaknya mau semua itu Pak. Misalnya kita mau buka komunikasi digital, hadirkan wamen yang ngajar. Wis. Bener Pak. Loh iya. Wis. Jangan dihadirkan orang nggak jelas. Iya. Yang nggak terkenal, orang terkenal. Ngomong apa aja kalau orang terkenal itu selalu Pasti dinut Pak. dinut. Iya. Nggih, Pak. Salah pun dinut. Gitu. Iya bener Pak. Makanya harus orang terkenal. Iya. Nah, ini konsep-konsep 2025 sampai Sampai 2029. 2029. Kalau di DEA nih Pak, banyak kan ini untuk UMKM ini konsep di tahun 2025 nih sampai 2029 konsep DEA gimana Pak? Digital Entrepreneurship Academy. Nah, Digital Entrepreneurship Academy ini nanti ya kita umumkan misalnya UMKM yang mengikuti program kami Iya.
akan kita kirim ke Singapura, Gitu ya? akan kirim ke Kazakhstan. Jadi kemarin saya pergi ke Kazakhstan ya, ketemu namanya Astana Hub. Ya. Iya. Astana Hub itu adalah digital hub. Ya. Iya. Jadi contohnya eDrive, tahu eDrive nggak? eDrive, Apa ojol, itu? ojol, Oh, ojol. ojol eDrive. Kan ojol itu ada Grab, Ada. terus ada apalagi tuh yang baru-baru. Kan ada eDrive yang warnanya hijau. Ya. InDrive. InDrive. Iya. Nah, InDrive ini, InDriver. ya, InDrive ini dari Kazakhstan. Waktu itu saya ketemu sama Astana Hub itu, Ya. dia bilang, Pak, UMKM itu yang ada itu suruh sini Pak, saya kasih ilmu. Gitu. 3 bulan Pak, mereka bisa bikin ini networking, bisa cari permodalan, bagaimana meningkatkan usahanya gitu di Kazakhstan. Gitu. Nah nanti kita bisa satker pusat mencari network untuk itu. Jadi orang yang kita latih UMKM itu pengumumannya adalah ada 10 UMKM yang akan kita kirim ke Kazakhstan gitu, untuk belajar lebih mendalam. Siapa yang daftar silahkan, tapi harus Kriterianya kan, Pak? pelatihan ini, jadi banyak sekali pelatihannya. Hanya ikut pelatihan aja atau seperti kayak tadi nih, kayak apa tuh PSG harus di. Iya, dia harus punya mindset dulu. Oh gitu ya Pak. Dia harus punya literasi dulu. Dia harus punya digital basic skill dulu. Dan ini belajarnya mandiri. Harus dibuktikan gitu ya. Iya, dulu. sebelum dia lulus 3 level ini nggak bisa ikut pelatihan di atas. Oke. Nggak bisa dia dikirim, nggak bisa. Oke. Orang yang sudah dikirim ini betul-betul dia mempunyai track record yang banyak, yang baik. Gitu. Jadi kita mengirim orang nggak mubazir. Pasti dia jadi. Nah, itu outcome kita di situ. Berarti bener-bener. Itu DEA. Iya. Ya, misalnya kita kemarin setiap tahun itu selalu mendapatkan jatah 10 stand di padi UMKM. Dia pameran di Sarina, produknya tanpa dipungut biaya. Kita biayai. Dibiayai sama Kominfo. Ya, 10 orang, 10 UMKM. Gitu. Tapi tadi ya Pak ya, harus ada kriterianya Ya, harus ya. mereka kan daftar. Ya. Kan biasanya kalau kayak gitu rebutan. Iya jelas Pak. Saya Pasti, ikut, saya pasti ikut, Pak. saya ikut. Ya, kamu ikut boleh, tapi belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Dan dibuktikan dulu. Ya, Ya. nanti bulan Agustus kamu jualan. Jadi DEA kayak gitu. Jadi bukan pelatihan 2 hari digital marketing syariah. Nah, Setelah selesai ngapain? bubar Pak. Bubar. Bubar Pak. Ya, Besok bubar. lupa Pak. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Kadang besok itu sudah lupa. Kemarin itu diajarin apa ya? Saya lupa udah Iya. biasa lagi. Jadi nanti pengumumannya misalnya kita akan 50 orang kita inkubasi. 50 UMKM kita inkubasi. Maka mereka harus melalui tahapan ini. Silakan mendaftar. Makanya daftar dari bawah kan banyak. Tak, sampai atas sedikit. Kemudian kita jumlahkan peserta yang dari bawah sampai atas itu kita jumlahkan. Oh, capaiannya sudah 2000. Banyak konsep di tahun 2025 nih. Jadi bukan hanya pelatihan saja, memang benar-benar ini dicari outcome-nya ini Pak ya. Wah, keren ini. Monggo, ini langsung bisa disepil-sepil di digital talent ini. Itu untuk yang pertanyaan kedua nih Pak, langsung ya Pak. Pertanyaan kedua nih, IMDI Pak. Beberapa waktu lalu Badan Pengembangan SDM baru saja launching hasil IMDI tahun 2004. Nah, bagaimana hasil pengukuran IMDI saat ini Pak? Ya. Apakah ada peningkatan signifikan atau kompetensi digital masyarakat Indonesia? Ya. Oh, silakan. Jadi IMDI itu sama. IMDI itu sama DTS sama gitu ya. Kita ngukur ke kabupaten kota jumlahnya berapa? Kabupaten kota itu 600-an. Kita pergi ke 600 kabupaten kota, kemudian keluar angka, ini mau diapain? Capek, keluar anggaran besar. Terus IMDI-nya mau diapain? Gitu. Pertanyaannya gitu kan. Sama dengan DTS tadi. Melatih 200.000, setelah pelatihan ngapain? Gitu. Nah, pertanyaannya itu, maka 2025-2029 IMDI ini harus diacu, harus jadi referensi nasional. Gitu. Maka tugas dari masing-masing UPT pergi ke kabupaten kota,
nggak ada bupati presentasikan tentang IMDI. IMDI itu ini loh bisa berguna untuk ini itu ini. Akhirnya dia oke, saya pakai sebagai KPI. Jadi gitu. Jadi nanti IMDI itu kita perbaikin terus. Akhirnya sekarang sudah ada 6 provinsi yang mengacu itu untuk dijadikan referensi pembangunan di daerahnya. Nah itu kita maunya kayak gitu. Ya. Makanya IMDI-nya kita itu perbaiki terus cara metodologi, cara surveinya, tapi yang penting kualitasnya itu betul-betul naik dan ada korelasi dengan indeks-indeks yang lain. Nah, makanya kita minta IMDI itu bisa direferensi agar capek kita itu bisa ada manfaatnya, manfaat bagi negara, bagi para pemda ini gitu. Tersebut ya Pak, Iya. meningkat ya. Ya kita ajarin. Ini loh IMDI cara bacanya kayak gini. Ada 4 pilar nih. Ada 14 subpilar. Nah, nanti kamu kalau bikin program supaya ini bisa naik, Iya. itu caranya kayak gini supaya angkanya naik. Tetapi angka kamu itu jadikan sebagai IQ. Kamu mau naik berapa? Oh, saya mau naik 3 level. Programnya apa dan sebagainya. IMDI itu mau seperti itu. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita lakukan terhadap masyarakat dan sebagainya, kemudian diukur dengan IMDI. Oh ternyata pelatihan ini bisa mendapatkan outcome kayak gini sehingga indeksnya naik. Oke. Gitu. Nah ini terjadi kesinambungan, Benar-benar nyambung korelasi. korelasinya. Ketika kita melakukan pelatihan, kemudian mereka bisa bekerja, kemudian bisa berdaya, kita ukur dengan IMDI. Nah, jadi kita nanti akan tahu, oh kabupaten kota mana yang harus kita latih, kita tingkatkan, kemudian diukur lagi dengan IMDI, mereka ternyata naik, kemudian pemerintah daerahnya senang, kemudian dia membuat perencanaan dengan tepat dan sebagainya. Akhirnya pembangunan masyarakat digital kita itu jadi jelas, gitu ya. Sekarang pembangunan masyarakat digital kita itu nggak jelas, ya. Bikin infrastruktur, bikin itu dikorupsi, gitu. Dan itu merupakan program empuk gitu ya. Digital itu program empuk bagi pemerintah daerah itu. Nah itu Pak. Dia menganggarkan 100 M. Untuk apa Pak 100 M Pak? Bikin website 100 M. Banyaknya Pak. Nah ya. Nah, makanya untuk bisa focusing dan sebagainya, maka kita harus punya program-program yang mendorong ke sana. Nah, nanti Dinas Kominfo di seluruh kabupaten kota kita perbaikin juga. Gitu ya. Nanti dengan IMDI itu kita survei, kemudian kita buat indeksnya. Mana Dinas Kominfo yang paling jelek? Gitu. Nah, kita umumkan. Gitu. Nanti dikorelasi dengan kegiatan tentang masyarakatnya, digitalisasinya. Oh ternyata kalau Dinas Kominfonya jelek nilainya, pasti kota itu atau kabupaten itu nggak berkembang. Pastinya Pak. Iya. Pastinya seperti itu. Dan kita umumkan. Nah, terus biasanya marah-marah kan. Iya. Ya. Seperti saya kemarin waktu kemana ya, ke Nias. Ke Nias itu saya dimarahin sama bupati sama kepala dinasnya. Itu tadi. Ya ketika saya presentasi tentang IMDI mereka paling jelek di Sumatera Utara. Paling jelek gitu. Gimana Pak perasaannya? Terus dia Ini marah-marah. Gimana Pak? Gitu, Gimana Pak? Kami itu bupati ikut DLA. Iya, iya. Dinas Kominfo ikut DLA. Oke. Dinas pariwisata ikut DLA. Iya. Ini ikut ini ikut ini. Kenapa nilainya kok jelek? Dia bilang gitu. Ya. Unsurnya dari mana nih Pak? Kan Iya. gitu ya, jelas Terus pasti. saya bilang pelatihan pimpinannya pelatihan Ya. bukan otomatis IMDI-nya naik. Gitu. Oke. Kan Anda itu kan harus bikin program. Setelah pelatihan bikin program, programnya berdampak, baru indeksnya naik. Gitu. Jadi kita nggak akan memberikan nilai bagus kepada mereka yang ikut pelatihan DLA. Saya bilang gitu. Karena memang nggak ada parameternya. Iya, iya. Ya. Nggak ada hubungannya. Anda pelatihan, ya bupati pelatihan, gubernur pelatihan, nggak ada hubungannya dengan indeks. Iya, Nggak utangnya ada. nggak ada Tapi utangnya. kalau kalian bikin program, kemudian Iya, iya. implementasi programnya dan berdampak pada masyarakat, Iya. kemudian kita survei masyarakatnya senang, itu dampaknya ke situ. Loh, kamu pelatihannya baru kemarin selesai, Iya, programnya mana? programnya Gitu. mana? Nah, itu saya jawab seperti itu. Gitu. Jadi kita di UPT harus itu menginformasikan ya, kayak podcast ini kasih tahu, Iya. ya, sebarkan. Siap. IMDI itu bisa kayak gini, terus caranya seperti ini. Terus pelatihan kita itu hanya nanti bisa mencapai outcome-nya itu bisa menaikkan indeks, Iya. indeksnya seperti ini, sehingga pembangunan itu bisa diukur dan sebagainya gitu. Nah, itu sampaikan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah itu bisa mereferensi ya
pembangunan mereka itu diukur dari mana? Dari indeks ini. Indeks kita. Terus kita bantu ya, untuk pelatihan-pelatihannya, pemberdayaannya. Makanya OPT semua itu namanya sekarang DTC gitu ya. DTC Pak. Jadi kalau nama definitifnya, Ya. nama legalnya, Nama ya legalnya. balai. Balai. Oke. Tapi brandingnya Digital Talent Talent Center. Wih, keren Pak. Jadi kepala balai bukan kepala pusat. Itu ya. Kan center itu singkatannya pusat. Pusat Pak. Ya. Center ya Pak. Iya, center itu pusat. Iya. Kalau kepala pusat itu eselon 2. Iya. Jadi apa Pak? Ya tetap kepala balai. Kalau balai Pak ya. Tapi Bukan center ya. namanya Pak. DTC, Digital Talent Center. Siap Pak. Jadi kalau ngomong di mana-mana kartu nama DTC. Iya. Boleh Pak ya? Boleh. DTC. Iya. Kan Pak Menteri sudah ngomong kayak gitu dan bahkan saya disuruh, Pak Hari itu logonya DTC kirim ke Kumham, copyright. Jadi nggak ada lagi namanya DTC niru. DTC milik Kominfo. Logo DTC. Ya logo sama nama DTC. Nama. Ush, Jadi keren. DTC itu bukan Digital Training Center gitu. Berarti Ini Digital Talent Center Pak, saya bilang gitu. Apa bedanya DTT Training Center? Itu BLK Pak. Oh, iya betul. Bisanya cuma apa? Ya pelatihan-pelatihan setelah itu ngapain? Nggak ada kelanjutannya. Itu namanya Digital Training Center. Kalau Digital Talent Center artinya apa? Setelah pelatihan mereka harus berberdaya gitu. Pemberdayaan. Pemberdayaan di tempatnya ya Pak. Iya, dia bisa meningkatkan kualitas hidup, dia bisa mencari pekerjaan-pekerjaan, menimbulkan potensi-potensi baru, peluang baru, kayak gitu. Merubah mindset mereka ya Pak. Iya, makanya harus ada pelatihan mindset. Nah, kalau pelatihan skill, ya skill itu cuma tangan yang berubah. Ya, tangan sama kaki. Kalau manusia itu skill itu tangan sama kaki untuk berjalan. Bergerak saja. Ya, tapi kepalanya nggak dilatih. Ya, dia nanti tangannya kemana, kakinya kemana kita nggak tahu, nggak ada tujuan. Nah, makanya harus dilatih mindsetnya. Mindset itu melatih kepalanya, ya, otaknya, pola pikirnya, gitu. Itu mindset digital. Kemudian ada literasi itu otak kiri, gitu. Kalau mindset otak kanan. Nah, kemudian dikasih digital basic, ya itu masih otak tengah, gitu. Baru nanti skillnya itu kelatih. Jadi lengkap dia. Badan, kepala, sama tangan, kaki itu punya digital. Satu tujuan ya. Satu tujuan. Sebelumnya ini Pak, kayaknya ini ada sponsor sedikit nih Pak. Oh sponsornya maju dikit dong, sponsornya maju dikit nih. Ini bapaknya biar gak kehausan. Yun sewu Pak. Ya. Ini Haus tadi udah ngomong. lebih santai nih Pak, lebih santai gitu ya. Makasih. Iya anak-anak iso. Monggo Pak, barangkali nggih, monggo silakan. Lebih santai aja Pak nantinya. Dulu. Wow, keren ini Pak pokoknya Pak. Pokoknya beda Pak untuk di BPSDMB Kominfo Surabaya ini di podcast ini lebih santai, kita ngobrol santai pokoknya Pak. Ya enggak melulu. Harus ini enggak. Udah, tanya apa lagi? Nah nih, tantangan dan peluang. Apa saja tantangan terbesar dalam pengembangan SDM digital di Indonesia saat ini, Pak? Tantangannya ya. Ya. Kalau peluangnya tadi, peluangnya itu tadi kan. ya. Kita bandingkan dengan Kazakhstan ya. Kazakhstan itu negaranya kaya. Oke. Teknologinya dia berasal dari Soviet, dari Rusia ya. Teknologinya canggih. Mumpuni. Apalagi di bidang digital itu canggih dia. Nggak diragukan lagi. Tapi kalau dia bikin platform, nggak ada yang pakai. Kenapa nggak ada pakai? Karena penduduknya cuma 20 juta. Nggak ada potensinya, nggak ada marketnya, nggak ada pasarnya, gitu ya. Beda dengan Indonesia. Indonesia bikin apa aja, misalnya bikin pisang goreng. Bikin pisang goreng dijual di depan rumah, pasti ada yang beli. Ya pasti Pak. Ya, kalau di Kazakhstan nggak ada. Kenapa Pak? Ya orangnya nggak ada. Terus siapa yang makan gitu ya? Nggak ada, dia nggak ada peluang pasar gitu. Tapi teknologinya bagus gitu ya. Maka dia pasti lempar ke kita. Ngapain kita pakai teknologi orang lain? Kan kita bisa pakai teknologi sendiri. Artinya apa yang kita buat, produk apa yang kita buat, itu pasti ada pasarnya.
Karena apa? Penduduknya banyak gitu. Bukan banyak ya, banyak gitu. Banyak sekali. Iya, banyak gitu. Jadi penduduknya banyak ini pasarnya luas. Jadi kita bikin apa aja di bidang digital pasti laku. Pasti laku. Bikin konten kreator yang aneh-aneh pasti ada yang lihat. Pasti, Pak. Ya. Kalau di Kazakhstan bikin itu bagus banget, nggak ada yang lihat. Ya. Gitu ya. Penduduknya nggak ada gitu. Kan 20 juta dengan wilayah yang segede Indonesia, lebih besar 2 kali lipat Indonesia wilayahnya. Tapi penduduknya cuma satu kota Surabaya. Waduh. Jawa Timur tok kan. Nggak ada yang jualan makanan tuh, Pak. Nggak ada. Ya, kita di sini ya ambil ambil sayur Iya. dari yang kita tanam, Iya. kemudian dikasih sambal sedikit, Iya. dijual. Masih laku, Pak. Iya. Lumayan. Misalnya sayur mercon gitu ya. Laku. Laku, Pak. Laku. Iya, branding pertama Meskipun kali. yang beli cuma 5 orang, tapi pasti ada yang beli gitu. Iya, 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 iya. Tapi kalau di luar negeri nggak ada. Indonesia itu pasarnya luas, ya. Maka harusnya kita kuasai teknologinya. Ini peluangnya seperti itu gitu ya. Iya, Pak. Jadi kita nggak usah khawatir gitu, menghasilkan suatu produk digital itu nggak usah Jangan bingung, takut lah, iya. jangan takut, pasti itu laku. Pasti gitu laku. ya. Karena apa? Karena konsumennya banyak orang Indonesia itu. Pasti ada yang membutuhkan. Gitu. Iya, WhatsApp aja, Iya. kalau kita nggak pakai langsung gulung tikar. Ya jelas, Pak. Facebook kalau kita nggak pakai gulung tikar. Iya, Ya betul. kenapa kita nggak mau pakai itu? Udah kita hentikan aja. Udah dia mati semua, langsung kita bikin yang baru. Indonesia. 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 Ya, kan hidup semua nanti. Lumayan, Jadi perusahaan. Perusahaan bisa hidup di Kemudian masyarakat nih, Pak. ya waktu bikin coding dia pilih pecel, tukang pecelnya hidup, ekonominya berjalan. Ketika dia mau kerja, bisnya jalan, Nah. ada yang beli bensin, ada yang tukang pijetnya karena capek bikin coding, ada yang mijet, tumbuh perekonomiannya. Gitu. Keren, ini benar. Ya kendalanya apa? Kendalanya ya masih banyak yang nggak ngerti Gitu ya. bahwa digital itu ya setiap skill digital dikuasai itu efeknya adalah sekian persen untuk pertumbuhan ekonomi. Gitu. Yang jelas seperti itu sih, Pak. Ya itu nggak ada yang tahu, makanya tantangannya adalah ngasih tahu. Masih tahu mengubah mindset tersebut. Ya bukan ngasih tahu ya, Ya, ngasih jangan. tahu. Beda lagi, Pak. Ya, Kalau atau ngasih tahu bulat gitu. Ya, dikasih. Jadi ini kita harus ngasih tahu ke Iya, berbagai masyarakat ya melalui podcast, melalui konten, Media-media melalui apapun, pokoknya Bapak. semua media digital yang ada itu manfaatkan, kasih tahu ke semua orang Iya, benar-benar. tentang hal ini gitu. Buka itu wawasannya. Ya Iya. makanya saya minta teman-teman ini bikin modul yang banyak. Modulnya itu menyadarkan, Menyadarkan. awareness Iya. gitu ya. Dilihat orang 1 jam langsung orang itu sadar gitu. Oh iya, gitu. Nah, itu ya. namanya mindset gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kita robah digital mindset itu. Jadi mindset orang itu dirobah. Ya mindset orang Sidoarjo dirobah gitu ya. Iya. Betul. Nah, kemudian dikasih literasi supaya nggak dibohongin. Nggak sampai itu WA-nya masuk apa, klik padahal virus gitu ya. Nah, itu, Pak. Nah, kita sadarkan Iya. dengan kita bikin aja konten-konten seperti podcast ini kita pasang, kemudian orang mendengarkan, orang tahu gitu. Ya, kadang-kadang apa ya juga orang mau jual digital marketing itu takut kalau nggak dibayar. Kadang-kadang itu kan, Pak. Itu mindsetnya kok begini ya. Padahal kan bisa gitu loh, Pak. Cara-caranya kan ada ya, Pak ya. Iya, seperti makanya kita bikin konten sebanyak mungkin untuk membuka wawasan, Wawasan untuk masyarakat, masyarakat. ya. Maka umumkan nanti semua pegawai negeri harus mengakses mindset digitalnya Koinfo, mengakses literasi digitalnya Koinfo, seluruh ASN, seluruh mahasiswa. Udah, itu kita hitung aja capaian kita dan kita menyadarkan mereka, dengan Pak. digital basic itu. Kita ajarkan ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi tapi mindsetnya nggak berubah, ya mereka nggak akan berkembang. Oke. Keren ya. Nah, ini Pak, dibentuk kolaborasi. Bagaimana peran pemerintah, swasta dan akademisi dalam mendukung program DTS dan peningkatan IMDI nih, Pak. Swasta, pemerintah, semua itu harus mendukung. Ya. Apa nih, Pak? Jadi koneksi itu namanya helix ya. Iya. Kalau triple helix berarti pemerintah, akademisi, atau yang lagi apa? Akademisi swasta juga. Swasta, Industri. Industri. Ya. Jelas. Jadi kalau triple helix itu
namanya industri gabung dengan akademisi, gabung dengan pemerintah. Saling kolaborasi. Ya, kalau pentahelik ditambah lagi dengan komunikasi gitu, dengan media gitu ya. Nah, gimana kalau digital? Digital itu berhelik-helik gitu ya. Mungkin namanya dasahelik gitu ya. Jadi seluruh segmen masyarakat harus diajak semua. Seluruh stakeholder harus diajak semua. Ya istilahnya gotong royong gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu ya namanya pentahelik, triple helik gitu ya. Nah itu kalau bahasa gampangnya ya udah gotong royong. Jadi kita itu membuat program ini supaya programnya bisa berjalan ya kita berkolaborasi. Ya berkolaborasi itu gampang, kolaborasi ya gotong royong gitu. Ya semua unsur masyarakat kita ajak. Ayo. Satpam diajak, ya. PSK diajak, komunitas PSK, komunitas disabilitas, komunitas UMKM, komunitas pengusaha, komunitas macam-macam itu diajak semua, ya, disadarkan kita berkolaborasi untuk memajukan kemampuan digitalnya, memajukan ekonomi digitalnya, memajukan layanan publiknya dan semuanya. Karena sekarang eranya sudah era digital. Semuanya Pak. Ya, Yang kalau digital, Pak. ya digital itu enabler, masuk ke semua sektor. Sektor apapun itu selalu butuh Pasti digital ada. ya. Sektor apa aja sekarang? Sektor kesehatan masuk. Pak. Sektor pariwisata masuk. Jangankan itu, sampah aja juga masuk Pak. Iya, sektor sampah, sektor yang nggak ngena-ngena juga digital gitu. Termasuk yang judi online. Itu masuk juga. Sekarang kan judi online itu kan Rame-rame. digital gitu. Rame-ramenya judi online nih Pak. Menurut Bapak nih, biar menyadarkan nih semua teman-teman yang ada yang melihat di podcast ini Pak. Nah bisa. Judi online itu penipuan. Nah penipuan. Ya, penipuan. Contohnya penipuan kenapa Pak? Kok disebut penipuan nih Pak? Ya, bandar judi itu pakai ilmu penipuan. Oke. Ya orang dipancing, akhirnya dikasih, oh dia menang 100.000 gitu ya. Akhirnya orang penasaran, tapi dia bayar 1 juta, menangnya cuma 100.000. Untungnya bagi bandar judi 900.000. Jadi kalau melihat perputaran transaksinya itu sama dengan APBD yang ada di Jawa Timur. APBD berapa triliun itu APBD Jawa Timur? Saya buka Google dulu nih Pak. Itu sama dengan transaksinya judi online. APBD untuk Jawa Timur sekian triliun untuk bisa bangun infrastruktur ya, jalan aspal, jalan tol, bangun rumah sakit, bangun ini. Tetapi kalau masuk ke judi online, uangnya itu dinikmati oleh bandar judi. Bandar judi itu siapa? Orang di luar negeri, orang yang nggak jelas gitu ya. Maka kalau kita mengikuti judi online itu artinya apa? Artinya kita nyumbang ke orang yang nggak jelas. Ya, kalau itu dipakai untuk kejahatan, maka kita yang dosa karena uang kita dipakai untuk kejahatan. Ya kalau mendingan kita nyumbang ke masjid gitu. Sekarang Pak, leres nih. Ya, nanti atau nyumbang untuk perbaikan jalan. Kalau jalan itu dilewati untuk kerja dan sebagainya, ya terus berkahnya masuk gitu. Daripada dipakai untuk judi online sudah rugi, kemudian uangnya dipakai untuk kejahatan, akhirnya kita juga dosa juga berkontribusi gitu. Nah, mendingan nggak usah judi online, mendingan pelatihan, kemudian bikin suatu aplikasinya bisa dijual, dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita tidak hanya mendapatkan uang, tapi kita bisa mendapatkan pahala. Oke, keren sekali. Ini keren sekali bisa ngomong-ngomong sama Bapak ini. Ini yang terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia, terutama generasi muda agar dapat memanfaatkan peluang di era digital? Peluangnya adalah kita harus agile pertama ya. Kemudian kita harus adaptif. Jadi kita harus terus belajar untuk hal-hal yang baru. Jadi kalau ada teknologi digital yang baru harus kita kuasai, harus kita buat pelatihan, harus kita manfaatkan dan sebagainya. Jadi di era digital itu kalau Anda tidak mau belajar maka akan terjadi disruption. Ya, jadi teknologi digital itu punya 4 watak. Yaitu 1 disruption, kemudian dia itu radikal, kemudian dia evolusioner dan dia kompleks gitu. Jadi teknologi digital itu harus kita
terima apa adanya dan kita harus belajar gitu. Kalau enggak ya kita akan pelan-pelan akan mati, akan tersingkirkan, terkikis, tergulis, akhirnya binasa. Udah Pak, habis. Makanya supaya Anda nggak binasa, semua generasi muda itu masuk ke era digital nggak usah takut, yang penting mau belajar. Mau belajar ada niat, kemudian ada semangat. Oke, semangat belajar. Wes, keren katanya Pak Hari Budiarto. Demikian obrolan kita bersama Bapak Hari Budiarto mengenai program Digital Talent Scholarship dan Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak, ilmunya yang telah Bapak bagikan ke kami dan teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video-video ini agar Sobat Balai sampai jumpa episode berikutnya. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.